Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kembali kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul lagi dan berjumpa lagi pada pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah. Dan tidak lupa salawat beserta salam kita tuturkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita akan membahas kembali kitab Ihya Ulumuddin, ya, tentang dalil-dalil akal. Ketahuilah bahwa yang dicari pada bab ini adalah mengetahui keutamaan dan keindahan ilmu. Selama belum difahami keutamaan itu sendiri dan maksud daripadanya itu belum terwujud, maka tidak mungkin adanya itu diketahui sifat ilmu atau lainnya dari perihal itu. Sungguh tersesatlah dari jalan ini orang yang ingin mengetahui bahwa Zaid itu filosof, atau bukan padahal ia belum mengetahui makna dan hakikat filsafat. Fadilah atau keutamaan diambil dari kata fadil, utama, yaitu ziyadah, tambahan. Apabila dua hal bersekutu dalam satu urusan dan salah satu dari keduanya itu mempunyai kekhususan dengan suatu tambahan, maka dikatakan itu kelebihannya. Ia mempunyai keutamaan atasnya. Atau pihak lain, betapapun kelebihannya mengenai sesuatu yang merupakan kesempurnaan benda itu. Sebagaimana dikatakan kuda itu lebih utama daripada keledai. Dengan pengertian kuda itu bersekutu dengan keledai dalam kekuatan membawa dan kuda itu melebihi keledai dengan kekuatan berbalik dan maju, kencang lari dan baik bentuk. Seandainya diperkirakan keledai itu mempunyai kekhususan dengan punuk, atau daging di tengkuk yang berlebih, maka tidak dikatakan bahwa keledai itu lebih utama karena punuk yang berlebih itu tambahan di tubuh namun kekurangan dalam arti, dan itu sama sekali tidak termasuk kesempurnaan. Karena hewan itu dicari karena arti dan sifatnya, bukan tubuhnya. Apabila kamu telah memahami ini, maka tidak samar atasmu bahwa ilmu itu adalah keutamaan jika dibandingkan dengan seluruh sifat-sifat yang lain, sebagaimana kuda itu mempunyai keutamaan jika dibandingkan kepada seluruh hewan lainnya. Bahkan kencangnya lari itu adalah keutamaan pada kuda, namun bukan keutamaan secara mutlak. Sedangkan ilmu itu adalah keutamaan pada zatnya secara mutlak tanpa dibandingkan, karena ilmu itu adalah sifat kesempurnaan Allah yang Maha Suci, ya. Dan dengan ilmu, malaikat dan para nabi menjadi mulia. Bahkan kuda yang cerdik itu lebih baik daripada kuda yang dungu. Maka itu merupakan keutamaan secara mutlak tanpa dibandingkan. Ketahuilah bahwa sesuatu yang elok dan disenangi itu terbagi kepada A, sesuatu yang dicari untuk selainnya. Yang B, sesuatu yang dicari karena zatnya. Yang C, dan sesuatu yang dicari untuk lainnya dan karena zatnya. Maka sesuatu yang dicari karena zatnya itu adalah lebih mulia, ya, dan lebih utama daripada apa yang dicari untuk selainnya. Yang dicari untuk selainnya yaitu dirham dan dinar, karena keduanya batu, tidak ada manfaatnya. Seandainya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi tidak memudahkan penuaian kebutuhan dengan keduanya, niscaya keduanya satu kedudukan dengan kerikil. Sesuatu yang dicari karena zatnya adalah kebahagiaan di akhirat dan kelezatan melihat zat Allah Ta'ala.
Sesuatu yang dicari untuk zatnya dan selainnya adalah seperti keselamatan tubuh. Karena keselamatan tubuh misalnya itu dicari dari segi bahwa itu adalah keselamatan tubuh dari suatu yang menyakitkan dan dicari untuk dapat berjalan dan sampai kepada tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan. Dengan iktibar ini, apabila kamu memandang kepada ilmu, maka kamu melihatnya lezat pada zatnya. Maka ilmu itu dicari karena zatnya, dan kamu menjumpainya sebagai perantaraan ke perkampungan akhirat, kebahagiaan dan jalan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan tidaklah sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Sebesar-besar tingkat sesuatu dalam hak adami adalah kebahagiaan yang abadi, dan seutama-utama sesuatu dalam sesuatu yang menjadi perantaraan kepadanya, dan tidak akan sampai kepadanya kecuali dengan ilmu dan amal, dan tidak akan sampai kepada amal kecuali dengan ilmu tentang cara mengamalkan. Pangkal kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah ilmu. Jika demikian, maka ilmu itu adalah seutama-utama amal. Bagaimana tidak, sedangkan kamu mengetahui juga bahwa keutamaan suatu itu dengan kemuliaan buahnya. Dan kamu mengetahui bahwa buah ilmu adalah dekat kepada Allah, Tuhan semesta alam, menyusul ketinggian malaikat dan bersamaan dengan kelompok yang tertinggi. Ini di akhirat. Adapun di dunia, maka kemuliaan pengaruh dan pelaksanaan pemerintahan itu di tangan raja-raja. Di dalamnya termasuk presiden dan gelar kepala pemerintahan lainnya. Dan tetap penghormatan menurut naluri. Sehingga orang-orang Turki yang kaya dan orang-orang Arab yang kasar naluri mereka tertarik untuk menghormat syekh atau pemimpin mereka karena kekhususan syekh mereka dengan tambahan ilmu yang diperoleh dari pengalaman. Bahkan binatang itu secara naluri menghormat manusia karena binatang itu merasakan keutamaan manusia dengan kesempurnaan yang melebihi derajat binatang. Ini adalah keutamaan ilmu secara mutlak. Kemudian ilmu itu berbeda-beda. Bagaimana penjelasan yang akan datang? Dan pastilah keutamaan-keutamaannya berbeda disebabkan perbedaan ilmu-ilmu itu. Dan keutamaan belajar dan mengajar itu jelas dari apa yang telah kami sebutkan itu. Sesungguhnya, apabila ilmu itu seutama-utama urusan, maka mempelajarinya itu dituntut bagi yang lebih utama itu. Maka mengajarkannya itu memberi faedah bagi sesuatu yang lebih utama. Jelasnya, maksud manusia itu tergabung di dalam agama dan di dunia. Agama tidak teratur kecuali dengan teraturnya dunia. Karena sesungguhnya dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Dunia itu adalah alat yang menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla bagi orang yang mengambilnya sebagai alat dan persinggahan. Bukan orang yang menjadikannya sebagai tempat menetap dan tanah air. Urusan dunia itu tidaklah teratur kecuali dengan amal-amal anak Adam. Amal-amal, pekerjaan dan usaha mereka itu terbatas pada 3 hal. Yaitu yang A, pokok yang mana tanpa pokok ini di dunia tidak mempunyai penegak, dan itu ada 4. Adalah yang pertama, pertanian untuk pangan. Yang kedua, pertenunan atau perajutan untuk sandang. Yang ketiga, bangunan untuk papan atau tempat tinggal. Yang keempat, politik untuk menghimpun kemasyarakatan dan tolong-menolong untuk sebab-sebab kehidupan dan menstabilkannya. Baiklah, alhamdulillah cukup sampai di sini taklim kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kalimat doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.